Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Robeka Revika SPD. Saya mahasiswi batch 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kata-Ketik Santo Fransiskus Asisi, Semarang. Pada hari ini saya akan praktek mengajar di SMA Bunda Mulia, khususnya untuk kelas 10-1 dengan tema Suara Hati. Silahkan menyaksikan. Hello, please. Good morning, silahkan duduk. Oke. Ya, selamat pagi 10-1. Baik, hari ini dalam pelajaran pendidikan agama Katolik kita akan membahas tema suara hati. Ya, sebelum kita mulai, Miss mau mengundang petugas yang berdoa, silakan maju. Tapi teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapak atas berkatnya pada pagi hari ini. Dan kami dapat berkumpul dengan kondisi yang baik dan sehat. Sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan belajar dan mengajar. Berkatilah kami dan guru-guru kami, sehingga kegiatan kami dapat berlangsung dengan lancar dan sesuai dengan rencanamu. Terima kasih ya Bapak. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Kalian, ya, kelas 10-1 kita akan bermeditasi sebentar. Karena hari ini kita temanya tentang suara hati. Sekarang kita mau mendengarkan suara hati kita masing-masing. Tolong duduk yang baik, sikap yang baik. Oke, badannya ditegakkan. Lalu kita rileks juga badannya. Nah, oke, tangannya boleh di atas paha atau di atas meja juga boleh, senyamannya. Ya, Lukas, jangan terlalu menikmati Lukas. Oke, ya. Oke, sudah. Sekarang Miss mau mengundang kalian untuk matanya ditutup. Silakan matanya ditutup dan mendengarkan instrumen yang Miss berikan. Fokus. Pagi hari ini kita mau mendengarkan suara hati kita, apa yang ingin disampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Baik, mari matanya dibuka perlahan-lahan. Nah, oke. Sekarang Miss mau bertanya nih, bagaimana perasaannya setelah kita melakukan meditasi yang sangat singkat ini? Ayo, siapa yang mau men-sharingkannya? Oke, ya. Silakan. Setelah meditasi, saya merasa pikiran dan hati merasa lebih tenang. Pikiran dan hati merasa lebih tenang. Oke, bagus. Terima kasih. Ada lagi nggak yang mau men-sharingkannya? Ya, silakan. Nathan. Setelah meditasi saya merasa lebih rileks dan hati saya lebih lega. Oke, terima kasih. Thank you. Thank you Jose dan juga Nathan yang sudah men-sharingkan pengalamannya setelah kita meditasi yang singkat ini. Oke, baik.
Ya, terima kasih untuk Jose sama Nathan sudah men-sharingkan pengalamannya. Nah, sekarang Miss mau mengajak kalian untuk ice breaking sebentar. Ya, nah ice breakingnya judulnya Heartbeat Sing. Jadi kita mau mendengarkan nih detak jantung kita bagaimana bunyinya, apa? Duk 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 atau tek 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 duk. Nah ya, jadi kita mau mendengarkan dulu detak jantung kita. Silakan berhadap-hadapan, saling bertatap-tatapan. Nah, nah, ya berhadapan-hadapan, saling menatap. Nah, oke. Nah, sekarang tangan kanannya menyentuh sini dan silakan dengarkan dulu detak jantung kalian masing-masing. Masing-masing, Nak. Ya, mendengarkan detak jantung masing-masing. Coba. Ini harus tenang. Biar kita ketemu nih detak jantungnya nih. Ada nggak? Oke? Ada? Merasakan semuanya ya? Rasakan, oke. Nah, sekarang kita pakai bunyi meja mengikuti detak jantung kita. Duk, duk, ayo. Oke, dah stop. Nih masih ada yang buka mata nih. Sekarang matanya ditutup, coba. Matanya ditutup sambil mendengarkan detak, merasakan detak jantung, lalu sambil diiringi dengan hentakan tangan ke meja. Mengikuti ya, mengikuti detak jantung kalian. 1, 2, 3. Matanya tutup. Oke, dah. Oke, dah. Sekarang kembali ke depan. Ternyata kita punya detak jantung ya. Ada ya. Jadi gimana perasaan ini setelah kita mendengarkan ternyata saya punya detak jantung dan punya irama yang ada yang sama, iramanya ada yang berbeda. Ada yang mau sharing nggak pengalaman tadi ice breaking? Gimana? Siapa? Oh, oke. Sachiko silakan. Ternyata kita mempunyai ritme jantung dan ternyata kita juga mempunyai hati. Ya, mempunyai ritme jantung dan juga mempunyai hati. Terima kasih, Sachiko. Oke, jadi ternyata kita punya ritme jantung dan punya hati. Bagus, terima kasih ya. Nah, sekarang setelah ice breaking ini kita sudah mendengarkan detak jantung kita ya. Ternyata kita punya hati, seperti Sachiko tadi sudah men-sharingkannya. Sekarang saya mau memberikan satu permasalahan yang akan dibahas dengan kalian, dengan kelompok nantinya. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, apa itu? Kita akan melihat satu permasalahan yang dihadapi oleh Rina. Sebentar ya, Nak. Oke. Nah, silakan dibaca dulu sebentar, 1 menit. Cerita kasus Rina, suara hati dalam dilema moral. Silakan disimak dan dibaca. Sudah saya ini ya, naikin ke atas ya. Oke, ini. Oke, ya. Silakan dilanjutkan membacanya. Oke, di sini ada pergumulan dalam diri Rina. Ya, masalah tentang kejujuran. Apakah nanti Rina harus berkata jujur atau seperti apa? Nah, ini permasalahan yang terjadi. Oke, saya teruskan sampai bawah dulu ya. Nah, di sana ada pertanyaan. Namun jika Rina diam, uang hasil iuran teman-temannya tidak akan sampai pada tujuan semula. Lalu Rina termenung duduk di kamarnya dan ia merasa suara hatinya berkata-kata.
Tadi seperti kata Sachiko ya, bahwa kita bisa mendengarkan suara kita, detak jantung kita, suara hati kita. Apakah aku harus diam demi menjaga nama baik sekolah, atau aku harus berani jujur meski banyak risiko yang harus kutanggung? Oke. Nah, dari permasalahan ini nanti Miss BK ingin mengundang kalian atau mengajak kalian kelas 11 untuk bentuk dalam kelompok dan memecahkan permasalahan Rina ini. Oke, bisa? Siap. Oke, kita lanjut ya. Sudah selesai ya bacanya ya? Sudah. Oke. Nah, ini pertanyaannya yang tadi ya. Jika saya jadi Rina, apa yang akan saya rasakan? Lalu keputusan apa yang paling berat untuk diambil dalam hidup saya? Dan ini pertanyaan ini yang akan jadi pembahasan kalian dalam kerja kelompok nanti. Oke, nah sekarang silakan kalian scan barcode di depan ini ya. Di sana ada pertanyaan bagaimana Rina dapat mengidentifikasi dan mengikuti suara hatinya. Silakan menggunakan handphone kalian masing-masing. Ya, sudah? Oke, silakan dijawab. Oke. Miss BK akan bagikan LKPD untuk dibahas bersama dengan tim. Dan di sana sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kasus Rina. Ya, silakan masuk dalam kelompok dan didiskusikan bersama-sama. Silakan tim A diskusi. Dibaca pertanyaannya dengan baik. Kalian kan tim spiritual ya? Bagaimana harus bertindak secara iman? Ya, jadi apakah saya harus jujur atau bagaimana nih? Atau yaudahlah nggak apa-apa atau gimana ya? Coba didiskusikan. Tim aktivis. Nah, apa kira-kira? Tapi dari sudut pandang aktivis. Yes, betul. Dari sudut pandang aktivis. Berarti non etis. Berarti kita mau mikirin baik buruknya dong. Berarti memikirkan apanya dong? Dampak, betul, ya kan? Di sana konsekuensinya, ya. Oke, ini tim rasio dengan logika bagaimana? Baik, Ya. sedang memikir jawaban yang Ketiga, oke, good. Nah, ini tim emosional nih ya, ya. Tim feelers nih. Ayo, bagaimana? Perasaannya menjadi Rina itu bagaimana, Uma? Kecewa atau kesal atau marah? Bingung, harus bagaimana ya? Apakah saya harus jujur atau bagaimana nih? Galau dan bimbang. Labil, lalu gimana? Beda ya? kita opini. Ya, opini boleh. Ini seharusnya kami melaporkan untuk jujur kebenaran. Nggak boleh berbohong. Boleh.
Benar. orang yang membutuhkan. Yang ya betul. Biar uangnya itu disalurkan kepada ya seharusnya ya kan. Betul. Tujuannya mau kemana nih uangnya nih? Kantong sendiri atau mau kemana? Ya, jadi itu yang harus ditekankan. Kan apalagi nih uangnya untuk apa sih? Orang yang membutuhkan. Nah, bagaimana nih dari sisi iman nih? Menindaklanjuti kasus ini. Ya, iman dan teologi. Berarti secara kitab suci boleh, secara iman, keyakinan kalian boleh. Ya. Oke. Oke. Sebenarnya terjadi dalam hati Rina, Miss. Apa tuh? Bingung. Terus apa lagi dong? Bingung. Takut? Bukan takut. Ya bingung. Bingung gimana? Bingung dia mau jujur apa mau bohong. Terus? Soalnya dua-duanya ada resiko negatifnya. Bener. Betul. Dia apalagi ya panik. Panik. Apalagi? Ya kaget lah kalau sampai Ya ternyata uangnya nggak tidak sesuai. Bagaimana dong? Iya. Iya, bener. Nggak apa-apa kan ini diskusi. Ya, kan diskusi ya. Tidak tenang. Uangnya hilang, bener. Apalagi? Apalagi? Takut dicecer. Takut ditanya, ya kan? Dimintain pertanggungjawaban, ya enggak? Bukti-buktinya apa? Benar. Ya, kelompok mana yang sudah selesai? Tim A, B, C, D. Miss kasih waktu 1 menit lagi ya. 1 menit lagi guys ya, 1 menit lagi. Jadi ini udah berapa menit ya? Nah itu jadi udah berapa menit? Miss 5 menit. Miss yang barusan boleh di-cut ya? Nggak apa-apa, nanti kan dia akan di-cut. Keceplosan dikit. Nggak apa-apa, nanti kan diiniin. Tenang aja. Ya? Gimana? Bisa? Oke, mantap emang Jose. Tim spiritual. Holy dong berarti. Kalau board game, ikut board game. Udah selesai, Miss? Sudah? Oke, Miss coba lihat dulu. Jawabannya, Miss lihat dulu ya. Oke, ini dari tim D. D. D itu aktivis, ya kan? Oke.
Ini apa dampak jika Rina memilih A atau B? Tulis di sini, Miss. Iya, tulis di sini juga. Ya, boleh. Tulis yang tadi gue bilang. Nah, silakan. Apa dampaknya, Nak? Ya, tulis di bawahnya saja. Rina harus menjawab dengan jujur karena ya oke, bagus. Yang terjadi adalah Rina Rina merasa takut. Suara hati itu berdasarkan dari ya, oke, bagus. Oke, good. Tim Tinker sudah selesai. Tim Filler sudah belum? Fillers, oh ya. Itu film ya, feeling. Belum tuh yang ini belum dijawab. Iya, belum dua ini. Oke ya. Tim spiritual sudah oke ya? Aman. Tim aktivis sudah ya? Oke, yuk. Miss kasih waktu lagi ya, cepetan 2 menit lagi. Oke. Silakan duduk tim A. Duduk di tempatnya, Nak. Silakan duduk tempatnya. Tim B, tim C, tim D. Oke. Tolong setiap ketua dari tim A, B, C, D maju ke depan. Kita akan pilih siapa yang akan mempresentasikannya. Ya, silakan setiap ketua dari tim A, B, C, D. Oke, silakan maju tim spiritual untuk menceritakan temuannya, investigasinya terhadap kasus Rina ini. Oke. Silakan dipresentasikan. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok C atau kelompok spiritual. Ya. Kami akan mempresentasikan tentang investigasi kami atas kasus yang sebelumnya tadi. Pertama, jadi di sini ditanyakan apa yang Tuhan ajarkan tentang situasi si Rina ini. Setelah diskusi kita mendapatkan bahwa Tuhan menginginkan Rina untuk jujur dan melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berkewajiban. Yang lanjut buat Pertanyaan kedua adalah apa yang kita suci dan gereja bilang tentang situasi ini. Harusnya Rina juga meminta Tuhan untuk memberi dia pembinaan untuk memilih yang benar dan menjalankan suaminya. Ini hasil investigasi tim kami. Hal yang pertama, apa yang sebenarnya terjadi dalam hati Rina? Dan jawaban kami adalah Rina sedang merasakan dilema. Dia sedang merasakan konflik dalam hati. untuk pertanyaan kedua, faktor-faktor apa yang mempengaruhi suara hatinya? Faktor-faktor yang mempengaruhi suara hatinya adalah konsekuensi. Jika kasus tersebut tersebar karena laporannya, hal tersebut dapat merusak nama baik guru itu dan sekolah, terutama karena sekolah itu akan tes akreditasi juga. Namun, juga salah jika dana dibiarkan disalahgunakan, karena hal itu merupakan tindakan tidak jujur dan uang yang seharusnya disalurkan ke orang yang membutuhkan malah diambil oleh orang yang tidak seharusnya, dan merupakan hal yang bisa. Dan itu untuk pertanyaan ketiga. Bagaimana cara membedakan suara hati sejati dari tekanan eksternal? Nah, perbedaan utamanya itu di sini itu kalau misal suara hati sejati itu datang dari dalam diri kita. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, sedangkan tekanan eksternal itu bertumpu itu dari orang lain. Jadi orang lain bicara kepada kita dan itu mengefek apa yang akan kita lakukan. Itu namanya tekanan eksternal. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, Apa yang paling sesuai dengan suara hati yang benar?
kami melaporkan guru itu karena apa yang dilakukan guru ini itu nggak jujur, nggak benar, dan uangnya itu seharusnya disalurkan ke orang-orang yang lebih membutuhkan. Sekian presentasi kami mengenai investigasi kasus tersebut. Terima kasih. Oke, thank you untuk tim spiritual. Ya, setuju. Salam Binde. Ya, Binde. Silakan. Lagi rekan teman-teman, pagi ini kami dari kelompok tim aktivis akan mempresentasikan jawaban-jawaban kami. Kita dari tim aktivis kan, jadi kita berdiskusi apa konsekuensi praktis setiap pilihan tindakan. Misalnya kita fokus pada konsekuensi nyata. Jadi apa dampak praktis jika Rina memilih A atau B? Dari kelompok kami, terima kasih. Yeay. Terima kasih. Oh, sorry. Satu lagi. Yo, silakan. Oh, Uma maunya yang pink. Oke, Uma. Oke, ya, silakan diisi. Tolong difikirkan baik-baik. Kira-kira apa yang akan saya lakukan minggu ini? Ya, 2 langkah. Hal sederhana saja ya. Oke. Ingat ya, masing-masing sendiri-sendiri saja. Silakan. Boleh, silakan. Jika ada langkah-langkah atau niat-niat baikmu ada lebih 2 atau 3, 4, boleh. Ini KPD-nya Miss ambil ya. Ya, thank you, Mak. Yang sudah boleh tempel ke depan dengan tenang, tidak perlu bersuara, tidak perlu ditulis nama ya nak. Oke, thank you, thank you ya. Kalau kecilnya, Bisa? Kering gitu ya, Iya, apa-apa. Dah. Oke, sip. Thank you. Ya, sip. Oke, yang lainnya sudah semua? Di mana? Oh ya, thank you nak. Aduh Tuhan. Kita bagi semuanya. Oke. Aduh. Ya, sudah? Ada yang belum? Uma sudah? Ayo Uma cepet. Yap. Uma? Sorry, jatuh. Tempel deh.
Oke, terima kasih. Ya, sudah. Oke, sekarang pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih untuk hari ini kita sudah belajar tentang suara hati dan kalian sudah menuliskan refleksi di mana ini hasil akhir dari pembelajaran kita pada hari ini dari kasus Rina dan juga pengalaman kita masing-masing. Terima kasih untuk 10-1. Yeay, tepuk tangan. Yeay. Oke, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Dipersilakan bagi yang bertugas untuk memimpin doa penutup. Teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena pada hari ini kami dapat berkumpul di sini dan menerima materi dari MSPK. Tuhan, terima kasih karena sudah membentuk MSPK untuk mengajar kelas kami pada hari ini. Tuhan, semoga kami dapat menerima materi ini dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Yuk, disiapkan. Thank you. Thank you. God bless.